Corona itu memang istimewa. Dia merubah segalanya. Yang tadinya kuliah bisa di kelas offline, sekarang harus online. Yang tadinya bekerja bisa di kantor, hari ini harus di rumah. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang tidak pernah diduga dan tidak pernah disangka. Ada banyak di antara kita yang ketika di rumah aja bisa berkarya, bisa produktif, bahkan makin prestatif. Tapi juga ada yang ketika di rumah aja, dia malah membusuk, nggak jelas, santuy rebahan, mabuk drakor, dan seterusnya. Nah, gimana sih teman-teman caranya agar kita tetap bisa produktif di masa pandemi? Yuk, simak dalam video ini. Gimana sih caranya agar kita tetap produktif di masa pandemi meskipun di rumah aja? Caranya apa aja ya teman-teman? Gini teman-teman semuanya. Pertama yang harus kita bangun adalah bangun mindset positif. Bahwa corona itu pasti ada hikmahnya. Yes, memang corona menutup pintu beberapa hal di dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah dari pintu yang tertutup ini, pasti Tuhan, Allah SWT membukakan pintu-pintu yang lain. Yang hari ini bisa kita masuki dan menjadi kesempatan kita, menjadi peluang kita untuk bertumbuh. Maka bangunlah mindset yang positif bahwa pasti ada kesempatan, pasti ada peluang. Move on dari kondisi mengeluhkan corona menuju melihat peluang yang ada di balik corona. Ini yang pertama, agar teman-teman tetap produktif di rumah aja. Ubah dulu mindset kita tentang corona. Jangan terus-menerus mengeluhkan keadaan. Move on, habis itu move up. Dan apa yang harus kita lakukan setelah kita udah positif nih? Yang kita lakukan berikutnya adalah agar kita tetap terjaga dalam kondisi yang positif, list bikin nih targetan aktivitas teman-teman selama di rumah aja. Jangan izinkan diri teman-teman ngalir gitu aja tanpa rencana. Pastikan aktivitas, bikin target. Apa nih? Selama di rumah aja saya pengen ngapain? Oh, saya pengen nulis buku. Oh, saya pengen membuat karya ini. Oh, saya pengen melakukan ini. Oh, saya pengen ini, dan sebagainya. Ada target besar yang ingin teman-teman eksekusi selama di rumah aja. Sehingga apa? Dengan adanya aktivitas, kita akan bergairah. Tidak kemudian rebahan terus kayak nggak ada aktivitas. Ya, jadi targetin dulu aktivitas apa yang akan teman-teman lakukan selama pandemi. Kemudian selepas itu sama seperti manajemen waktu, to-do list tuh. Ya, di daftar apa aja aktivitas-aktivitas yang akan teman-teman lakukan. Ya, kemudian manage dengan baik sehingga teman-teman bisa melakukan itu secara optimal. Itu yang kedua. Satu, manajemen waktu. Dua, punya target aktivitas dan mengelis aktivitas itu. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah teman-teman kelola jam produktifnya. Jadi ketika di rumah aja, teman-teman kenali nih jam berapa teman-teman akan produktif. Ya, kalau saya biasanya memang jam 8 sampai jam 4 sore itu saya bekerja meskipun dari rumah. Ya, jadi jam 8 saya sudah siap-siap, kemudian saya bekerja. Ya, saya bekerja. Kemudian istirahat makan siang, nanti lanjut jam 1 sampai sore. Ya, sehingga dengan begitu saya terjaga dalam kondisi yang prima untuk terus bekerja. Yang ketiga, yang keempat apa? Coba buat atau coba tentukan satu spot di rumah teman-teman yang itu dijadikan sebagai tempat kerjanya atau tempat belajarnya atau tempat produktifnya. Kalau saya setting ada satu kamar yang saya setting jadi kantor di rumah. Yang termasuk hari ini saya gunakan untuk video ini. Ini adalah kamar yang saya setting jadi office. Jadi setiap tadi jam 8 pagi saya masuk kantor ini, ya saya sudah siap untuk bekerja. Ya. Dan karena ini privacy juga, akhirnya apa? Kita tidak terganggu, bisa maksimal dalam bekerja. Ya, jadi tentukan nih mana tempat di rumah teman-teman yang itu asik, nyaman, privacy untuk bisa bekerja, untuk bisa belajar, untuk bisa produktif. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasikan dengan pihak keluarga, dengan orang tua, dengan adik misal, atau mungkin dengan anak. Agar apa?
agar ketika kita sedang bekerja atau sedang belajar atau sedang dalam waktu kreativitas kita tidak diganggu oleh adik kita, kakak kita, orang tua kita. Komunikasikan dengan baik bahwa jam sekian sampai jam sekian saya ada aktivitas ini, aktivitas ini, aktivitas ini. Ya, dengan begitu mereka akan paham bahwa kita sedang produktif dan untuk sementara nggak diganggu dulu. Kecuali kalau ada yang urgent banget baru kita akan keluar dan kita bantu atau mungkin kita akan ikut ke aktivitas itu. Tapi sejauh tidak ada hal yang urgent, mereka akan memahami bahwa kita sedang pada aktivitas kita atau sedang bekerja atau sedang daring mungkin atau sedang dalam tingkat kreativitas kita yang paling tinggi, misal begitu. Nah, itulah teman-teman semuanya beberapa hal yang bisa kita lakukan agar tetap produktif di rumah. Pilihan aktivitasnya apa aja? Pilihan aktivitasnya ya kita bisa baca buku, bisa nulis buku, ya, bisa apalagi ngembangin hobi masak, apa dan seterusnya, bertanam, ya. Akhir ini juga banyak yang hidroponik ya, tanpa tanah tapi menggunakan media air, ya. Kemudian kita juga bisa hal-hal lain, ningkatin ibadah karena kita punya banyak waktu sekarang di rumah aja, banyakin ibadah, misal baca Quran, ya, kemudian memperbaiki bacaan Qurannya juga, kemudian ibadahnya dan sebagainya. Ya, dengan begitu hari-hari kita diisi dengan aktivitas-aktivitas yang positif, aktivitas-aktivitas yang produktif. Sehingga selama pandemi kita bukan menjadi pribadi yang membusuk ketika di rumah aja, tetapi justru bisa menjadi pribadi yang bertumbuh, bahkan naik kelas, bahkan jauh lebih produktif daripada sebelum corona itu hadir. Semoga bermanfaat.